Cerita ini berpusat pada keluarga Rukandel yang menguasai setengah belahan dunia. Keluarga ini dikenal sebagai pencipta pengguna pedang terbaik di dunia yang mengutamakan kekuatan dalam segala aksinya. Tapi siapa sangka, di keluarga yang penuh dengan kekuatan ini lahir seorang pria bernama Jin Rukandel. Dalam masa kecilnya, Jin merupakan bocah yang menarik karena memilih pedang Barisada dalam pengukuhannya sebagai anak dari keluarga Rukandel. Pedang ini adalah pedang dari patriark atau pemimpin keluarga yang memberi tanda bahwa Jin akan menjadi kepala keluarga Rukandel saat dewasa. Namun sepertinya semua itu salah, sebab Jin lahir tanpa bakat penggunaan pedang yang membuatnya menjadi anak terlemah dalam keluarga Rukandel. Hidupnya mengenaskan karena dia dirundung oleh saudaranya yang lebih tua, bahkan pedang kayu yang digunakan sebagai alat latihannya dipatahkan. Sebab tidak ingin menjadi aib dari keluarga Rukandel, Jin pun diusir dari rumah dan menghadapi hidup yang tidak tahu arah. Namun siapa sangka, di hidup tanpa arah tersebut dia menemukan seorang guru baru dan mengetahui bakatnya yang ternyata bisa menggunakan kekuatan sihir. Bahkan lewat kekuatan sihir inilah, Jin Rukandel masuk dalam dunia bayangan dan bertemu dengan Solderet, sang dewa bayangan. Dalam pertemuan ini, Solderet tahu kalau Jin Rukandel dikutuk oleh seseorang untuk tidak bisa menggunakan pedang. Sebab ingin menjadikan Jin sebagai pemegang kontraknya, Solderet pun menghapus kutukan tersebut dari tubuh Jin dan juga menjadikan Jin sebagai kontraktor dewa bayangan yang sah. Setelah kutukan tadi diangkat, Jin Rukandel pun melihat keahlian pedangnya yang selama ini terpendam. Keahlian ini bahkan lebih kuat dari siapapun di keluarganya karena bisa dicampur dengan pemahaman terhadap kekuatan sihir. Namun sayang, kelahiran kekuatan dari Jin berakhir dengan singkat karena tempat tinggalnya diserang oleh sebuah pasukan dan nasibnya berakhir dengan mengenaskan. Nah tapi, untung saja kematian tadi ternyata membawa Jin Rukandel kembali ke masa lalunya saat masa pengukuhannya sebagai keluarga Rukandel. Di momen ini, untuk sekali lagi Jin memilih pedang terkuat di keluarganya, yaitu Barisada. Dalam kehidupannya yang baru ini, Jin tetap mengalami perundungan dari kakaknya yang dianggap sebagai anak yang paling muda. Suatu hari, bahkan kamarnya dikirimi bangkai burung oleh si kembar Daytona dan Haytona Rukandel. Di kehidupan sebelumnya yang pernah dilalui Jin, si kembar ini dikenal sebagai orang sadis dalam melakukan perampasan. Nah, namun tentu saja, Jin di kehidupan ini jauh berbeda. Karena saat dijahili, dia sudah bisa membalas bahkan mengancam Daytona dan Haytona. Bahkan saat berkelahi, Jin mampu membuat keduanya babak belur dalam sekejap. Setelah pertengkaran ini, seorang penjaga kediaman Rukandel bernama Khan datang. Dirinya sempat ingin mengobati Daytona dan Haytona yang terluka. Namun Jin Rukandel tidak ingin hal itu dan melantarkan keduanya dalam hutan yang tengah terjadi badai. Menurut Jin, keduanya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah mereka lakukan. Saat Jin pergi dari hutan tersebut, Khan juga sadar dengan kekuatan aneh di tangan bocah di hadapannya. Di lain pihak, Jin juga tahu kalau Khan yang jadi penjaga kediaman Rukandel tentu saja akan melaporkan kekuatannya kepada keluarga Rukandel. Tidak pakai lama, Khan ini pun sampai di hadapan kepala keluarga Rukandel untuk melaporkan apa yang terjadi. Tentu saja hal ini menarik untuk sang kepala keluarga, makanya dia langsung membawa seluruh dari keluarga Rukandel untuk pulang menuju kediaman keluarga mereka, yaitu Storm Castle. Saat sampai di Storm Castle, kepala keluarga Rukandel langsung memanggil Daytona dan Haytona untuk mengetahui apa yang terjadi. Si kembar ini tanpa basa-basi beralasan kalau dia kalah dari Jin karena menggunakan kekuatan aneh yang mirip sihir. Padahal di keluarga Rukandel dilarang untuk menggunakan sihir. Daytona dan Haytona berharap kalau jawaban ini bisa membuat Jin dibuang oleh kepala keluarga. Setelah Daytona dan Haytona, Jin Rukandel pun dipanggil oleh kepala keluarga di hadapan semua orang. Saat sampai, Jin langsung ditanyai apa yang membuatnya menghajar si kembar Tona. Dengan lantang, Jin bilang kalau itu adalah balas dendam, seperti prinsip utama dari keluarga Rukandel. Hal ini pun membuat patriark tertarik dan menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan.
Nah, saat tinggal Jin dan sang kepala keluarga di sana, dia ditanyai tentang kekuatan aneh yang dimaksudkan oleh Khan yang dicurigai sebagai sihir. Di sini, Jin punya trik sendiri untuk menjawab. Dia bilang kalau dia tidak tahu dengan kekuatan unik di tangannya tersebut, bahkan menyuruh kepala keluarga untuk memberi kekuatan itu nama. Saat melihat kekuatan tersebut, kepala keluarga Runkandel tersentak karena dia tahu kalau kekuatan Jin sama dengan kekuatan kepala keluarga pertama Runkandel, yaitu Temar Runkandel. Kepala keluarga Runkandel menyebut kekuatan tersebut sebagai spirit. Dia juga tahu kalau kekuatan ini dianugerahkan oleh Dewa Bayangan Solderet pada keluarga Runkandel. Kekuatan ini sebenarnya tidak pernah turun pada siapapun selain pada keluarga utama. Jadi kepala keluarga juga tidak tahu kenapa kekuatan ini memilih Jin. Setelah mendengar penjelasan ini, Jin kemudian bertanya, siapa yang lebih kuat antara Solderet dan juga sang kepala keluarga? Di sini kepala keluarga Runkandel tidak bisa menjawab hal tersebut karena dirinya tidak pernah coba melawan dewa. Setelah pertanyaan tersebut, kepala keluarga Runkandel kemudian menanyakan pada Jin, apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan dahsyat tersebut. Jin bilang kalau dia mau menggunakan hal tersebut untuk keluarga Runkandel. Mendengar hal ini, kepala keluarga tertawa karena tahu Jin berbohong sebab dia sudah menghajar saudaranya. Di sini Jin kemudian jujur dan bilang kalau dirinya akan menggunakan kekuatan tersebut untuk dirinya sendiri. Nah, tanpa disangka, kepala keluarga ternyata senang dengan jawaban tersebut dan meninggalkan Jin setelah menyentuh kepala si bocah. Nah, di sini nih, Jin tentu saja senang karena dia bisa dengan leluasa mengembangkan kekuatannya setelah diketahui oleh kepala keluarga. Nah, setelah pertemuan tadi, Jin yang baru keluar dari ruangan disambut oleh kakak perempuannya, yaitu Mary Runkandel, yang memberikannya sebuah hadiah. Di kehidupan sebelumnya, Mary ini juga dikenal dengan nama wanita gila dari selatan karena cara bertarungnya yang barbar. Makanya, Jin tidak menyangka kalau Mary adalah orang hangat yang akan memberinya hadiah. Apalagi hadiahnya berupa jantung Phoenix yang membuat orang tahan dengan serangan api. Makanya saat akan memakan sup dari jantung Phoenix ini, Jin sudah membayangkan dirinya mengendalikan seekor Phoenix di masa depan. Nah, di momen ini, Haitona dan juga Daytona muncul dan ingin ikut makan bersama Jin. Ya, Jin mau saja berbagi pada keduanya, asalkan keduanya mau menambang sebuah gua. Ya, karena keduanya kepengen berat, jadi tugas berat itu pun dijalankan. Sayangnya, meski sudah melakukan apa yang diperintahkan, Daytona dan Haitona ini tetap bernasib buruk. Karena hanya disisakan 1 sendok saja yang tidak ada apa-apanya. Tapi apa-apa dikata, kalau mereka protes, bisa saja keduanya dihajar lagi oleh Jin. Setelah hari tersebut, Jin pun mengunjungi gua yang dibuat oleh si kembar. Di sana sudah ada sebuah pintu yang Jin tahu akan mudah dihancurkan dengan kekuatan sihir. Dalam gua ini ternyata tersimpan perpustakaan rahasia milik keluarga Runkandel yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Karena sandi yang dibuat hanya untuk petinggi keluarga Runkandel. Nah, di kehidupan masa lalunya, Jin tahu kalau sandi untuk membuka pintu ini adalah anak dari Runkandel datang untuk mendapat pencerahan dari Murakan. Baru masuk dalam perpustakaan ini, Jin sudah melihat sebuah tubuh di dalam tabung. Tubuh ini memiliki sisik, tidak seperti manusia. Makanya Jin langsung tahu kalau di hadapannya adalah Murakan, naga penjaga keluarga Runkandel. Setelah melihat hal tersebut, Jin tidak terlalu peduli dan mulai mengambil buku yang ingin dia pelajari. Nah, karena takut dicurigai, Jin pun menyalin isi buku ini untuk dipelajari di rumah dan tidak membawa buku aslinya. Nah, hari demi hari pun dilewati oleh Jin. Siapa sangka, suatu hari sosok yang ditemui malah bangkit. Jin yang ketakutan coba untuk memuji Murakan, tapi Murakan malah tersinggung karena dia tidak terima dianggap sebagai naga pelindung keluarga Runkandel. Sebab di masa lalu, dia dan Timar adalah rekan. Tambah kecewanya lagi, Murakan ini bangkit karena mencium bau kekuatan spirit milik Timar. Tapi dia cuma mendapat bocah di depannya. Ya, di sini Jin pun memperlihatkan kekuatan yang membangunkan Murakan, yang membuat Murakan terkaget-kaget karena tidak habis pikir
kenapa Solderet memilih bocah untuk menjadi kontraktornya. Tapi apa mau dikata, sebagai naga bayangan yang mengikat janji dengan Solderet, Murakan berjanji memberi perlindungan pada anak ke-13 dari keluarga Runkandel yang ada di hadapannya. Sebulan setelah Murakan bangkit, Jin mengetahui banyak hal mengenai masa lalu keluarga Runkandel yang ternyata kontraktor dari Solderet. Tiap kontraktor punya naga dari dewa mereka. Nah, Murakan adalah naga dari Solderet. Setelah mengetahui kekuatan dari Timar yang menjadi kontraktor pertama dari Solderet, Jin bertanya pada Murakan, apa dia bisa sehebat kepala keluarga pertama? Di sini Murakan menjawab, kalau Jin bukan cuma bisa sekuat Temar, tapi juga bisa melampauinya, sebab menjadi kontraktor Solderet merupakan kontrak untuk memiliki kekuatan tidak terbatas. Dalam kondisi ini, Murakan kemudian mengajari Jin tentang spiritual release yang jadi salah satu kekuatan utama dari Solderet, di mana kontraktornya bisa mengumpulkan seluruh bayangan untuk memperkuat diri. Di sini Jin melihat adanya harapan baru untuk perkembangannya menjadi lebih kuat. Nah, di tempat lain, kakak pertama dari keluarga Runkandel yaitu Luna Runkandel siap untuk bertemu dengan Jin saat ulang tahunnya yang ke-9. Setengah tahun sudah berlalu sejak pertemuan Jin dan juga Murakan. Hari ini adalah ulang tahun ke-9 dari Jin. Disinilah kan memberitahu kepada Jin kalau Luna datang untuk berkunjung. Luna dikenal dengan julukan Paus Putih karena cara bertarungnya yang mampu meratakan apa saja meski seorang diri. Di kehidupan sebelumnya, Jin tidak pernah berbicara dengan Luna sama sekali karena dia terlalu lemah. Makanya dalam pertemuan ini, Jin menaruh rasa curiga besar pada Luna. Karena di keluarga Runkandel, perebutan kursi kepala keluarga sangatlah berbahaya. Rasa curiga ini juga yang bahkan membuat Luna tidak enak hati. Untuk meluruskan kesalahpahaman dan rasa curiga ini, Luna pun mengajak adiknya untuk berbicara empat mata. Di sini, Luna mengatakan pada Jin untuk tidak mengincar kursi kepala keluarga karena kakaknya yang lain sudah mulai memperhatikan Jin. Namun Jin bilang kalau itu tidak bisa dilakukan olehnya sebab dia sudah coba dikutuk dan dibunuh oleh salah seorang di keluarganya. Mengetahui hal ini, dengan spontan Luna marah dan ingin mencari orang tersebut, tapi Jin tidak tahu siapa yang melakukannya. Di sini, makanya Luna cuma bisa memeluk adiknya tersebut sebagai tanda kalau dia akan melindungi terus-menerus. Nah, di kesempatan ini, Luna juga memberikan sebuah liontin pada Jin sebagai hadiah ulang tahun sebelum Luna pergi. Setelah Luna pergi, seperti biasanya, Jin akan ke tempat Murakan. Di sini Murakan sangat kaget dengan liontin pemberian Luna. Karena liontin tersebut adalah milik salah seorang raja iblis binatang buas yang diperebutkan ratusan tahun lalu. Tidak terasa, 1 tahun pun berlalu dan Jin Runkandel sudah berusia 10 tahun. Dalam keluarga Runkandel, anak yang berumur 10 tahun akan keluar dari Storm Castle dan menuju ke tempat sakral dari keluarga Runkandel yaitu Garden of Sword. Makanya hari ini Jin bersama pelayannya Gili akan berangkat meninggalkan Storm Castle yang telah dijemput oleh 2 prajurit. Dalam perjalanan menuju ke Garden of Sword, kereta kuda yang ditumpangi oleh Jin mengalami kerusakan. Jin sudah tahu kalau di sini ada yang tidak beres, makanya memerintahkan Gili untuk bersiap karena 2 orang yang membawa mereka kemungkinan besar adalah pengkhianat. Saat berlarian di tengah hutan bersalju, Gili dan Jin kemudian bertemu dengan tentara bayaran yang punya sikap loyal pada Runkandel. Makanya mereka membantu Jin dan juga Gili. Di sini Gili diperintahkan oleh Jin untuk menyerang 2 orang yang membawa mereka ke dalam bahaya. Satu harus dibunuh dan satunya harus tetap hidup. Gili tentu saja bisa membereskan semuanya karena untuk menjadi pengasuh dalam keluarga Runkandel, setidaknya harus menjadi ahli bela diri bintang 7. Ketika diinterogasi, Jin sudah tahu kalau penculik mereka adalah antek-antek dari keluarga Sipfel. Keluarga Sipfel merupakan keluarga terbesar kedua di dunia yang menggunakan magic. Keluarga inilah yang juga menjadi saingan dari keluarga Runkandel. Setelah insiden penyamaran tadi, Jin pun mencurigai 1 orang. Orang itu adalah Buford Gaston.
Pria yang di kehidupan masa lalu Jin bisa berubah bentuk dan menyamar menjadi siapa saja untuk keuntungan pribadi miliknya. Nah, setelah insiden ini mereda, Gilly ternyata masih merasa bersalah dan meminta maaf pada Jin karena sudah lalai dan menempatkan mereka dalam bahaya. Nah, di sini Jin kemudian mengingat kehidupan masa lalunya, di mana Gilly tidak berubah sedikit pun. Saat Jin lemah di kehidupan sebelumnya, Gilly tetap setia padanya meski dirundung oleh pelayan lain. Bahkan saat Jin diusir, Gilly masih sempat meminta maaf, padahal bukan salahnya Jin diusir di masa lalu. Makanya di kehidupan sekarang, Jin ingin menjamin hidup menyenangkan bagi Gilly, dan dia pun memarahinya agar tidak terus minta maaf. Ya, di sini Gilly pun kembali bersemangat. Nah, sesampainya di penginapan, hari ini tentu saja melelahkan dan Jin pun tertidur dengan instan. Ya, tapi siapa sangka kalau di jendela tempat dia menginap akan ada kucing yang meminta untuk masuk. Yap, kucing ini adalah Murakan yang menyamar. Tapi sayang, karena fokus marah, Murakan ini malah kepleset dan jatuh, dan membawa Gilly masuk dalam kamar Jin. Ya, Murakan yang ketahuan pun hampir dieksekusi oleh Gilly karena dianggap membahayakan Jin. Sebab tertangkap basah oleh Gilly, akhirnya Jin menceritakan tentang statusnya sebagai kontraktor solderet dan juga menjadi partner dengan Murakan. Gilly tentu senang mendengar hal tersebut dan juga setuju untuk menyembunyikan kekuatan dari Jin. Nah, setelah seharian beristirahat, para tentara bayaran yang mengawal keduanya pun mengantarkan Gilly dan Jin menuju ke portal teleportasi. Di dalam ruangan teleport ini, semuanya memang tenang sampai munculnya anak pewaris dari keluarga Sipvel, yaitu Beradin Sipvel. Beradin ini ternyata sangat tertarik dengan Jin, makanya dia mau berteman. Tapi seperti biasanya, Jin ini memang orang yang dingin, yang tetap cuek hingga pintu teleportasi terbuka. Setelah teleportasi tadi, dengan instan Jin Runkandel sampai di tempat sakral keluarga mereka, yaitu Garden of Sword. Baru sampai di Garden of Sword, Jin langsung disambut oleh kepala keluarga dan juga saudara-saudaranya. Di sini Jin berhasil memprovokasi kakaknya dengan membawa kucing yang dinamainya sebagai Nabi Runkandel. Hal ini sebenarnya diprediksi akan membuat kepala keluarga marah, tapi siapa sangka kalau ayah Jin malah senang dan menyambut anaknya dengan suka hati di Garden of Sword. Tidak terasa, sudah 4 tahun Jin di Garden of Sword. Di sini dirinya adalah seorang kadet yang melakukan latihan bersama banyak orang. Salah satunya adalah Belop Smiths. Jin tahu kalau bocah polos di hadapannya ini akan mengalami nasib buruk dan dikeluarkan dari Garden of Sword sebentar lagi. Namun tentu saja Jin tidak ingin hal tersebut terjadi. Alasan besar kenapa Jin tidak ingin hal tersebut terjadi sebab di kehidupan masa lalunya, Belop yang dikeluarkan dari Garden of Sword masuk dalam keluarga Hairan dan menjadi mesin pembunuh sempurna. Sayangnya meski terlalu kuat, Belop berujung stres dan mati sendirian. Nah, di Garden of Sword ini, Jin juga menerima pelatihan khusus dari Luna untuk mengendalikan instingnya dalam bertarung. Di keesokan harinya, para kader di Garden of Sword memiliki latihan khusus untuk bertarung satu sama lain. Siapapun yang naik menjadi top 10 akan melawan Jin dalam pertarungan 1 lawan 1. Ya, seperti yang diekspektasikan, tidak ada satupun yang bisa mengimbangi kekuatan Jin. Bahkan siswa unggulan yaitu Mesa Mikano dengan mudah disudutkan oleh Jin yang mengakhiri pertarungan dengan mematahkan pedang Mesa. Setelah pertarungan Jin melawan Mesa, sebenarnya semua pertarungan sudah berakhir, tapi Jin malah menantang Belop untuk melanjutkan sesi pertarungan. Ya, di awal pertarungan tentu saja Belop bingung dengan tindakan Jin. Satu-satunya hal di kepalanya adalah Jin ingin merundungnya karena Belop terlalu lemah. Tapi pemikiran ini tidak penting lagi sekarang karena Jin datang dengan kekuatan penuh untuk menyerang Belop. Dirinya bahkan menendang kaki Belop untuk menjatuhkannya. Lalu Jin berkata, jika ini perang sungguhan, maka Belop sudah mati duluan. Mendengar hal ini, Belop berhasil diprovokasi dan malah membangkitkan Sword Aura miliknya yang harusnya cuma dikuasai pendekar pedang tingkat atas. Di sini Belop mulai serius dan menyerang Jin. Sword Aura ini memang begitu kuat, bahkan bisa menyudutkan Jin dan mematahkan pedang yang dia gunakan.
Namun tentu saja Jin punya caranya sendiri untuk menang, karena dia memukul tangan Belop yang sedang mengayunkan pedang. Kemudian Jin mengakhiri pertarungan ini dengan mengunci Belop. Setelah pertarungan tersebut, Jin memberitahu pada Belop kalau dia sebenarnya lebih kuat dari kadet lain di sana, tapi Belop terlalu baik, makanya selalu kalah karena tidak mau menyerang dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan perkataan ini akhirnya Belop sadar dan menjadi awal pertemanan yang baik antara Jin Runkandel dan Belop Smiths untuk memutus takdir yang lebih buruk. Setelah kejadian tadi, di tempat yang lain, Khan kemudian melaporkan segala hal tentang perkembangan Jin pada kepala keluarga Runkandel. Tentu saja hal itu membuatnya senang dan siap untuk memberi misi pertama pada Jin. Setahun kemudian, setelah Jin berumur 15 tahun, dirinya pun menjadi kadet kelas menengah yang tidak lagi menggunakan pedang kayu tapi sudah menggunakan pedang sungguhan. Sebab ini akan menjadi hal penting. Luna sebagai kakak Jin ingin kalau dialah yang memilihkan Jin pedang pertamanya. Namun sayang, karena pedang pertama pilihan Luna ditolak oleh Jin karena pedang tersebut sangat besar dan tidak sesuai dengan gaya bertarung oleh Jin. Makanya meski kecewa, Luna tetap mencarikan pedang terbaik untuk adiknya dan memilihkan Bradamante. Pedang ini adalah pedang dari kepala keluarga pertama dan jadi pedang yang bisa mengikat spiritual energi dengan baik. Makanya Jin sangat senang, apalagi karena Luna yang memilihkan pedang ini, maka tidak ada satupun dari kakaknya yang bisa protes atas tindakan Luna. Setelah mendapat pedang ini, Jin kemudian menemui Murakan hanya untuk dimarahi karena Murakan mengatakan kalau Jin tidak pantas menggunakan pedang tersebut karena masih harus lebih kuat. Ya, di masa masih sama-sama bertengkar ini, tiba-tiba Gili muncul dan memberi tahu kalau Jin dipanggil oleh Kapten Kadet. Di sini Jin sudah tahu kalau dia menerima misi dari kepala keluarga dan mengirimnya cuma dengan bantuan kadet lemah seperti Belop. Tapi tentu saja Jin tidak peduli dengan hal tersebut karena akan membuktikan dirinya di atas ekspektasi kepala keluarga. 4 hari setelah misi itu diterima, akhirnya Jin dan timnya menuju lokasi misi. Namun sayang, belum lama mereka menjalankan misi ini, salah satu grup penyergapan yang dibentuk malah diserang. Dan Mesa malah diculik seperti apa yang dikatakan oleh Belop. Makanya Jin mengikuti jejak tim penyergapan tersebut dan mengetahui rute pelarian mereka. Belum lama melakukan pengejaran, Jin dan Belop pun sampai di lokasi para penyerang. Tanpa pikir lama, Jin dan Belop langsung melakukan serangan. Nah, dari sandera pihak penyerang ini, Jin dan semuanya tahu kalau mereka berasal dari organisasi revolusi bernama Kinselo yang ingin membuat raja mereka menjadi pemimpin dunia di atas Runkandel dan juga Sipvel. Nah, mengetahui hal ini akan berbahaya, makanya Jin melakukan penyerangan seorang diri dan meninggalkan seluruh krunya. Untuk mempercepat penyergapan ini, Jin langsung menggunakan kekuatan sihir miliknya untuk mendeteksi lokasi. Saat mulai melangkah, Jin juga sudah mulai disergap oleh pasukan Kinselo. Tapi tentu saja hal itu tidak berarti bahkan maga utama dalam serangan tersebut harus mati dengan mudah. Setelah melakukan pertarungan tadi, Jin juga tahu kalau kondisi di tempat Mesa berada pasti akan sulit untuk ditembus. Makanya dia menggunakan sihir api sebagai pengecoh. Sihir api ini yang kemudian membakar hutan dan membuat Jin bisa menyusup untuk menyelamatkan Mesa. Tapi sayangnya, pas mereka keluar dari lokasi tersebut sudah ada pemimpin dari klan Serigala Putih. Makanya Jin melumpuhkan Mesa karena tahu harus bertarung dengan semua kekuatannya. Kemudian pertarungan 1 lawan 1 pun langsung dimulai. Pertarungan ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi Jin karena manusia serigala dewasa setidaknya seimbang dengan ahli bela diri bintang 6, sedangkan Jin sekarang hanyalah ahli bela diri bintang 4. Dan juga manusia serigala ini punya kebencian pada keluarga Rukandel yang membunuh ketua mereka di masa lalu. Makanya di awal pertarungan Jin langsung mengeluarkan sword aura miliknya. Namun meski begitu Jin masih tetap disudut. Nah, di sini Jin tahu kalau dia bisa menang dengan menggunakan sihir. Tapi hal itu bisa berakibat buruk karena kekuatannya akan ketahuan. Makanya Jin cuma punya satu opsi saja, yaitu menggunakan kekuatan bayangan yang dilarang oleh Murakan. Kekuatan ini memang sangat dahsyat karena cuma dengan satu serangan dia bisa menang melawan pemimpin dari manusia serigala.
Namun tentu saja Jin harus membayar kekuatan tersebut dengan mahal karena dia keracunan bayangan. Untung saja sebelum dia dikonsumsi oleh bayangan dan mati, dirinya masih sempat menenangkan diri dan berhasil keluar dari kondisi kritis. Setelah semua masalah ini selesai, Jin kemudian menemukan bocah bernama Semberville yang harus diselamatkan dalam misi ini. Akhirnya, setelah misi ini selesai, tentu saja Jin pulang ke Garden of Sword. Gilly tentu senang melihat Jin kembali dengan selamat. Di sini cuma Murakan yang emosi dengan Jin karena membahayakan nyawanya sebab mengalami keracunan bayangan. Padahal harusnya Jin lebih berhati-hati, bahkan menggunakan liontin dari Luna. Tapi Jin menolak hal tersebut karena menurutnya masih bisa menang. Kondisi dari Jin kemarin memang sangat berbahaya. Dalam sejarahnya, cuma ada 2 orang yang selamat dalam kondisi keracunan mana tersebut. Cuma Jin dan juga Murakan. Jadi kondisi Jin sebelumnya memang sudah kritis parah. Setelah kemenangan Jin dalam misi tadi, Anne Rokandel dan Miu Rokandel pun menaruh perhatian pada Jin karena berhasil menang melawan manusia serigala putih yang seharusnya tidak mungkin. Makanya kedua orang ini curiga kalau Jin dibantu orang kuat. Makanya dia mau meminjamkan budaknya pada Daytona dan Haytona agar di kelas kadet menengah mereka bisa menghabisi Jin. Ya, di tempat lain, Jin tentu saja sedang bersiap untuk melakukan penaklukan di kelas kadet menengah untuk jadi jauh lebih kuat. Ya, setidaknya itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di part 2 dari manhwa Swordmaster Youngest Son. Kalau kamu punya saran dan kritik buat kita, tumpahin aja nih di kolom komentar. Kami dengan senang hati kok diskusi manis dengan kalian. Setelah mengalami reinkarnasi dari tubuhnya yang lemah kemudian menjadi kontraktor dewa terkuat, Jin Runkandel yang sekarang berada di Garden of Sword terus melalui perjalanan barunya untuk hidup sebagai orang terkuat dalam keluarga Runkandel. Sekarang dirinya ada di kelas menengah kadet Runkandel yang tentu saja mendatangkan ancaman baru baginya. Di hari pertama kelas menengah, Jin langsung bertemu ibunya, Rosa Runkandel, di mana sang ibu ingin Jin menggunakan kamar kakak keduanya, Joshua Runkandel. Kamar tersebut begitu spesial untuk keluarga Runkandel karena jadi kamar bagi mereka yang diakui untuk meneruskan status kepala keluarga. Siapa sangka Jin akan menolak tawaran tersebut, padahal itu adalah hal yang dinantikan banyak saudaranya. Di sini ibu dari Jin tidak masalah dengan keputusan yang diambil anaknya. Kemudian dia makin tahu kalau Jin adalah anak yang penuh dengan perhitungan. Sebab jika Jin mengambil kamar tersebut, dia akan makin dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Setelah pertemuan tadi, Jin kemudian menemui semua bawahannya yang juga sudah masuk dalam kelas kadet tingkat menengah. Di sini Jin memperingatkan semua bawahannya bahwa di tingkat menengah kehidupan mereka akan penuh dengan tekanan. Saat upacara penyambutan kadet tingkat menengah dilakukan, siapa sangka Jin melakukan hal tidak terduga dengan menebas tangan salah satu kadet di sana. Jin beralasan kalau dia melakukan hal tersebut karena si kadet memancarkan aura membunuh. Kejadian ini juga menjadi tanda kalau Battle of Hegemony atau pertarungan anak kepala keluarga Runkandel antara Jin dan si kembar sudah dimulai. Setelah melakukan tebasan tersebut, Jin juga memperingatkan semua orang kalau dia tidak akan segan-segan pada siapapun yang memancarkan aura membunuh padanya atau kelompoknya. Di sini struktur mereka yaitu Seth Runkandel ikut kagum dengan tindakan Jin yang sangat berani. Seth bahkan mengetes keteguhan dari Jin, yang tidak disangka Jin malah memprovokasi Seth. Saat terprovokasi, Seth langsung melakukan tebasan ke arah Jin, yang membuat anak muda ini terluka namun tidak bergerak sedikit pun. Jin pun mengatakan alasan tindakannya untuk memprovokasi pamannya tersebut karena dia tahu kalau Runkandel tidak akan takut pada lawan yang lebih kuat dan terus hidup dalam pertarungan. Hal ini jelas membuat Seth Runkandel bahagia melihat keponakannya yang menjiwai semangat Runkandel. Setelah pasukan dibubarkan, tidak lupa Jin kembali mengancam si kembar dengan mengatakan kalau mereka harus hati-hati bertindak di hadapan Jin. Sesampainya di kamar miliknya, Jin kemudian menceritakan kalau dia sudah memulai Battle of Hegemony dengan si kembar pada Gilly dan juga Murakan. Makanya untuk memenangkan pertarungan ini, Jin meminta Murakan melakukan sebuah misi khusus. Nah, keesokan harinya, Jin dan si kembar kemudian kembali menghadap ke Zed.
Di sini ketiganya akan mendapat pelatihan khusus untuk anak Rune Kandel, yaitu dengan sebuah benda bernama Clear Stone. Bola ini sangat penting dalam ilmu berpedang. Mereka bisa memperlihatkan tingkat kekuatan dan akurasi serangan lewat bola tersebut. Nah, jika dipukul terlalu pelan, maka bola ini akan membuat suara bising yang tidak enak didengar. Dan jika dipukul dengan kekuatan yang pas akan membuat suara yang lebih merdu. Nah, kemudian yang terakhir, jika dipukul secara berlebihan akan membuat sebuah ledakan. Misi 3 orang ini adalah memukul Clear Stone tersebut dengan kekuatan yang pas di setiap serangan yang mereka lakukan. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Dalam sejarah Akademi Rune Kandel, orang yang masih memegang rekor hingga sekarang adalah Luna Rune Kandel, si anak pertama, yang tidak menghindari ledakan tadi dan juga tidak terluka. Dia juga menjadi orang yang menyelesaikan latihan ini dengan cepat. Saat melakukan latihan ini, Jin dan si kembar tentu saja kewalahan. Mereka bahkan sempat pingsan. Nah, di sesi latihan ini juga lah Seth Rune Kandel makin tahu alasan kenapa Jin menjadi menarik, karena dia bukan cuma berani, tapi juga sangat kuat dan tenang. Di tempat lain, Luna dan juga pengasuhnya bertemu. Luna mengungkapkan keresahannya tentang orang yang coba mengutuk Jin. Makanya Neni Luna ini menawarkan untuk melakukan misi mata-mata terhadap saudara Luna yang lainnya untuk tahu siapa yang coba mengutuk Jin di masa lalu. Kemudian di hari berikutnya, tempat kadet kelas menengah juga tengah heboh karena pembagian misi. Siapa sangka misi yang paling berat untuk menumpas gerombolan orc malah diberikan pada kelompok Jin. Makanya mereka diolok-olok oleh kadet lain. Nah, di sini sebenarnya semua orang marah termasuk Mesa. Namun dia bilang kalau timnya harus menyelesaikan misi tersebut agar tidak terus membebani Jin. Setelah cukup lama berlatih dengan Clear Stone, si kembar Tona ternyata memperlihatkan perkembangan dengan bisa meledakkan batu tersebut. Nah, saat momen latihan ini, Seth Rune Kandel muncul untuk memberitahu ketiganya kalau mereka mendapatkan misi. Daytona dan Hetona mendapatkan misi yang sangat mudah, karena hanya harus ikut dalam pesta dansa mewakili keluarga mereka. Sedangkan Jin punya misi yang sangat berbahaya, yaitu memburu salah satu suami dari Tararis Endorme, salah satu penyihir terkuat di dunia yang sekarang menguasai Ice Palace di tengah Laut Timur. Nama targetnya adalah Alcaro Senderar yang berada di kawasan Marmit. Kawasan ini adalah kawasan bebas hukum yang berbahaya bahkan bagi anak dari Rune Kandel. Makanya si kembar Tona langsung kaget, siapa sangka misi berbahaya ini tetap diterima oleh Jin yang akan menjadi pembuktiannya. Si kembar Tona sebenarnya sudah memperingatkan Jin, tapi Jin membuktikan diri dengan bisa menebas Clear Stone dengan mudah untuk menghasilkan bunyi yang lebih indah. Nah, sebelum pergi, Jin juga bilang kalau saat dia pulang, si kembar harus sudah tahu akan memihak pada siapa. Apakah memihak Jin atau memihak saudara perempuan mereka. Setelah ancaman tersebut, Jin pun bersiap berangkat dan berpamitan pada seluruh anggotanya. Saat berangkat, Jin tentu saja membawa Murakan sebagai pengawal. Nah, sesampainya di Marmit, tanah ini memang tanpa hukum dengan melihat kekacauan yang terjadi di sebuah bar. Saking tidak adanya hukum di sini, Jin yang mengakhiri hidup seorang pria sombong di sana malah berakhir disoraki oleh semua orang. Ya, Jin memang lumayan familiar dengan tempat ini, makanya dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Sebab di masa lalu, Marmit adalah tempat di mana dia bertemu dengan gurunya. Sebab sudah tiba di Marmit, selain menjalankan misi, Jin juga menanyakan satu orang pada pemilik bar, yaitu perempuan bernama Hister. Hister inilah yang jadi guru Jin di masa lalu, makanya di kehidupan ini Jin ingin membalas budi. Setelah seharian sampai dan mencari informasi, akhirnya Jin menuju ke sebuah penginapan elit di Marmit. Siapa sangka baru masuk dalam penginapan, target dari Jin yaitu Alcaro sudah ada di sana bersama pengawal dari Ice Palace. Siapa sangka kalau pria ini cuma tuan tanah cengeng yang diberi pengawal. Saking lemahnya, Alcaro ini dihajar sampai pingsan oleh pengawalnya sendiri. Nah, melihat hal ini, Jin tahu kalau Alvaro memang lemah, tapi tentu saja sulit melewati kedua pengawalnya. Makanya Jin keluar dengan sebuah ide yang membuatnya tersenyum. Di keesokan harinya, di hari yang cerah, Marmit juga kedatangan orang baru dari Ice Palace. Namun baru sampai, mereka langsung disambut dengan sebuah petir besar yang menyambar di penginapan, padahal hari itu adalah siang bolong.
Petir yang menyambar tadi tidak lain dan tidak bukan datang dari jin. Dia menggunakan kekuatan sihir dan juga spirit yang dia miliki untuk memanggil petir. Nah, karena kekuatannya tidak terkendali, makanya petir ini menggila di luar penginapan hingga membuat Syria Endorma, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak dari Talaris, pemimpin dari Ice Palace, sampai terkaget-kaget. Nah, Syria ini punya karakter perhatian pada pengikut Ice Palace, makanya dia bergegas menuju ke penginapan. Namun sekali lagi sebuah petir datang dan menghancurkan seisi penginapan. Setelah sambaran petir ini selesai, jin yang masih kelelahan ditemukan oleh Syria. Tentu saja Syria tidak curiga pada jin karena Syria juga punya sifat narsis dan merasa lebih kuat dari semua orang seumuran darinya. Setelah semua kekacauan yang terjadi ini, siapa sangka Syria ternyata punya misi untuk mengambil alih penginapan di Marmit tadi. Sebab disangka hanya bocah ngawur, Syria ini sempat diprotes oleh beberapa warga di sana. Namun dengan mudah Syria melepas kepala mereka. Setelah itu Syria yang membuat semua orang ketakutan pun langsung mendapat hak atas tanah penginapan yang baru saja hancur tadi. Saat semua selesai, Syria kembali lagi pada jin dan bahkan sempat mengobati si pemain utama tersebut. Nah, setelah Syria pergi, jin pun tidak merasakan ancaman lagi dan misinya membunuh Al-Qaro pun selesai. Setelah kejadian yang dialami jin, sekarang giliran kelompok jin yang tengah mendapatkan misi pembasmian orc. Misi ini tampak selesai dengan mudah karena orc yang biasanya bergerak dalam kelompok malah bergerak sendirian. Nah, ternyata hal ini menjadi gampang untuk kelompok jin karena di sana ada Murakan. Murakanlah yang mengancam semua orc agar berhenti bergerak secara kelompok atau harus mengalami siksaan dari Murakan. Ya, tentu saja para orc ini akan melakukan kata Murakan karena lebih baik mereka kesepian ketimbang dilahap naga. Saat malam datang, Murakan masih melakukan tugasnya untuk melihat semua bocah dari kelompok jin. Saat berjaga, Murakan kemudian dikagetkan dengan sebuah aura yang terpancar dari kejauhan. Tentu hal itu adalah bahaya yang menakutkan, makanya Murakan memasang penghalang untuk melindungi para bocah tersebut. Satu-satunya yang sadar dengan penghalang yang dipasang Murakan adalah Belop. Nah, setelah memasang penghalang, Murakan pun terbang menuju pancaran aura yang dia rasakan. Murakan kemudian melihat Giant Cemetery, yang merupakan sebuah raksasa batu yang setidaknya berumur 2000 tahun. Nah, karena tahu hal ini berbahaya untuk kelompok jin, makanya Murakan menghancurkan Giant Cemetery dengan satu semburan naga. Setelah mengalahkan sumber masalah, Murakan datang memeriksa Giant Cemetery tersebut dan langsung tahu kalau ini adalah ulah dari keluarga Sipfel. Dari sini Murakan langsung tahu kalau tidak lama lagi jin pasti akan menghadapi keluarga Sipfel dalam perjalanannya menjadi kepala keluarga. Di tempat lain, dalang dari kehadiran Giant Cemetery ini muncul yaitu Buford Gaston dan juga Vishukel Yifliano. Buford Gaston ini adalah seorang transformer yang pernah berusaha menculik jin saat kecil, dan Vishuker Yifliano adalah wakil ketua dari grup revolusi Kinselo yang kelompoknya pernah diratakan oleh jin karena menculik Mesa. Di sini kita tahu kalau keduanya ternyata terafiliasi dengan Sipfel dan akan melaporkan tentang Giant Cemetery yang dikalahkan oleh seekor naga. Di keesokan harinya, di Akademi Keluarga Runkandel, akhirnya jin dan kelompoknya kembali berkumpul. Nah, di sini tersebar rumor kalau jin cuma beruntung karena sambaran petir yang terjadi pada targetnya. Nah, jin memang tidak bisa apa-apa dengan rumor tersebut karena dia harus menyembunyikan kekuatan sihirnya dari semua orang. Tapi jin punya cara lain, yaitu dengan menantang Kajin Romelo. Saat melawan Kajin, siapa sangka jin yang harusnya dikalahkan oleh Kajin karena perbedaan kekuatan mereka, di mana Kajin yang harusnya bintang 4 malah berbalik, di mana jin melihat arah tebasan dari Kajin. Gilanya lagi, jin bisa dengan mudah mengimbangi semua serangan Kajin dan mengakhiri pertarungan ini dengan sempurna. Di sini semua orang di akademi pun tahu kalau kekuatan jin sudah setara dengan Swordsman bintang 5. Setelah kejadian tadi, Kak Jin kemudian melaporkan kepada kakak perempuan Jin kalau setelah misi yang diterima oleh Jin malah membuatnya lebih kuat. Nah, di sini kakak-kakak Jin sudah mulai merancang rencana baru untuk mencelakakan adik mereka. Dengan terungkapnya Jin sebagai Swordsman bintang 5 di umur 15 tahun, tentu saja ini adalah hal yang sangat besar.
Sebab yang pernah mencapai hal tersebut hanya 3 orang, yaitu Timar sang patriark pertama, Chiron Rukandel yang sekarang menjadi patriark, dan Luna si kakak pertama. Makanya Jin akan menjadi perhatian bagi semua orang, utamanya Joshua yang sekarang menjadi kandidat utama pewaris posisi kepala keluarga. Sebab dia bisa saja menjadi kandidat terkuat untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Nah, di keesokan harinya, Jin kemudian didatangi oleh staf Akademi Rukandel, di mana ternyata dia mendapatkan misi dan lokasinya adalah Kolon Ruins, yang merupakan daerah kekuasaan Sipel. Status misi ini tentu sangat berbahaya, makanya ibu Jin, Rosa Rukandel, sangat marah pada anaknya yang hadir saat itu seperti Luntia, Ran, Vigo, Miu, dan Anne. Saking marahnya, Rosa bahkan ingin membatalkan misi tersebut bagi Jin yang diprotes oleh Miu dan Anne yang merasa ibu mereka terlalu berpihak pada Jin. Nah, keberpihakan Rosa pada Jin tentu bukan tanpa alasan, karena Jin adalah orang terkuat di antara mereka semua yang bisa menjadi swordsman bintang 5 di umur 15 tahun. Setelah kebanjiran fakta ini langsung membuat Miu dan Anne langsung terdiam. Setelah pertengkaran yang terjadi di hadapannya, Jin sebenarnya punya kesempatan untuk menolak misi berbahaya tersebut. Tapi siapa sangka si bungsu ini malah memilih untuk melanjutkan misi tadi. Setelah menerima misi berbahaya ini, Jin cuma menginginkan satu hal, yaitu mengambil pedang dari saudaranya, yang tentu saja menjadi identitas bagi para Rukandel yang identik dengan pedang. Karena Jin sepakat, esok hari misi ini pun dimulai, di mana Kak Jin ikut dalam kelompok Jin yang tentu saja merupakan suruhan dari Miu dan Anne. Misi kali ini terletak di reruntuhan Kolon, di mana mereka harus mengambil sebuah artefak milik Sipvel yang di sana. Bagi Jin, reruntuhan Kolon ini adalah neraka bagi suku Kolon asli di sana, yang tengah diperbudak oleh Sipvel untuk mendapatkan sebuah artefak sakti bernama Fountain of Mana. Artefak ini adalah rahasia dari Sipvel untuk membuat pasukan sihir bintang 7 di masa depan nanti. Makanya Jin ingin menggantikan Sipvel dengan menemukan artefak tersebut lebih dulu. Namun, tentu saja hari ini ada misi yang harus diselesaikan, jadi Fountain of Mana akan ditunda oleh Jin. Makanya, setelah tahu kalau lokasi misinya ada di gudang nomor 3, Jin pun menginginkan penyerangan dilakukan beberapa waktu ke depan, dan sekarang mereka harus beristirahat, di mana Jin menyodorkan sebuah daging asap. Siapa sangka daging asap ini sudah diberikan obat tidur karena Jin tahu kalau mereka ini ada untuk membunuh dan bukan membantu Jin. Jadi lebih baik Jin menjalankan tugas ini sendirian. Sesampainya di gudang tempat misi Jin berada, tanpa basa-basi Jin langsung menyerang penjaga yang ada di sana. Anehnya ruangan yang dibuka tadi hanya dilindungi oleh gembok biasa, dan di dalamnya ada sebuah magic circle. Nah, Jin kemudian mencoba menggunakan magic circle tadi dengan darah dari para penjaga. Siapa sangka kalau penjaga tadi malah akan berubah menjadi golem. Mau tidak mau, Jin tentu saja harus melakukan pertarungan dengan 2 golem yang ada di hadapannya. Untung saja Jin tahu kelemahan dari golem ini, yaitu di kepala, jantung, dan abdomennya. Makanya, dengan beberapa kali serangan, Jin langsung bisa mengalahkan para golem tadi. Melihat kejadian yang tidak biasa tadi, Jin juga menarik kesimpulan kalau di Kolon, keluarga Sipvel tidak cuma melakukan perbudakan, tapi juga melakukan eksperimen berbahaya yang mengubah manusia menjadi golem hidup. Setelah menghajar golem hidup tadi, Jin pun mengambil barang bukti berupa jantung golem. Kemudian dia pun menyelesaikan misinya dengan mengambil semua artefak yang ada di sana. Jin juga tidak lupa menyisakan hadiah untuk keluarga Sipvel berupa sebuah sihir ledakan. Di kediaman keluarga Rukandel, Luna yang baru pulang langsung menghajar Miu dan Anne yang jadi dalang misi berbahaya dari Jin. Setelah menghajar mereka berdua, Luna kemudian bercerita pada pengasuhnya tentang siapa yang berpotensi mengutuk Jin saat saudara bungsunya masih kecil. Luna mengerucutkan tersangkanya, yaitu Joshua, Dipus, Ran, Vigo, dan juga Luntia. Nah, beberapa hari setelah semua kejadian tadi, akhirnya Jin pun pulang dan membawa jantung golem ke depan Murakan dan Gili. Di sini Murakan meminta pada Jin untuk dirinya bisa melakukan investigasi tentang Sipvel atas kejadian tersebut yang diiyakan oleh Jin. Nah, keesokan harinya, latihan Clearstone pun terus berlanjut, di mana Jin dinyatakan lolos oleh Zed. Zed juga bilang kalau kepala keluarga akan datang secara pribadi menemui Jin.
yang kemungkinan besar akan secara resmi menunjuk Jin sebagai calon pewaris. Jika benar, Jin akan bisa keluar dari wilayah keluarga Runekandel agar bisa latihan dan bertambah lebih kuat. Beberapa hari kemudian, rombongan dari Patriark pun datang ke Garden of Sword. Kedatangan mereka ini untuk membuat pesta perjamuan tentang Jin yang secara resmi masuk ke dalam pertarungan calon pewaris. Saat Chiron dan Jin bertemu, Chiron kemudian menceritakan pada Jin kalau keluarga mereka berada di tepi jurang persaingan melawan keluarga Sipfel. Sebab sekarang Runekandel hanya digendong oleh satu orang, yaitu Chiron yang dikenal sebagai Genesis Knight. Cerita ini tentu saja ditujukan pada Jin yang jadi calon patriark di masa depan, di mana Chiron banyak berharap pada Jin bisa mengubah jalannya dunia melawan keluarga Sipfel. Nah, setelah berbincang, siapa sangka kalau pesta perjamuan ini akan didatangi oleh tamu tak diundang, yaitu keluarga Sipfel. Sebagai patriark, tentu saja Chiron punya cara untuk menangani para Sipfel. Dia hanya mengizinkan keluarga utama masuk dan pengawalnya menunggu di luar agar tidak membuat kekacauan. Nah, setelah itu Jin pun diperkenalkan pada semua orang sebagai calon patriark dari keluarga Runekandel. Makanya pesta perjamuan ini juga membuat Jin menjadi bintang dan harus berbasa-basi dengan semua orang. Nah, melihat Jin melihat banyak tatapan ancaman, Luna kemudian mendekati Jin agar semua bisa menghormati adik bungsunya karena mereka tentu saja takut pada kekuatan Luna. Di kejauhan, kedekatan Jin dan Luna membuat Buford yang ternyata hadir malah jadi stres karena dia fans berat Luna. Dua tamu ini ternyata datang bersama adik Visukel, yaitu Margiela Yvliano. Di perjamuan ini, Jin juga bertemu dengan orang yang tidak asing, yaitu Syria Endorma dari Ice Palace. Tentu saja Syria tetap ingat tentang Jin yang dimarmit dan berpura-pura sakit saat serangan di penginapan. Di sini Syria bersikeras kalau Jin merupakan dalang petir di marmit. Nah, karena Jin tidak mau mengaku, makanya Syria mengajak Jin untuk berduel. Syarat duelnya gampang. Kalau Syria menang, Jin harus menceritakan semua yang terjadi di marmit. Dan saat Jin menang, Syria tidak boleh menyinggung apapun tentang marmit lagi. Saat pertarungan dimulai, keduanya masih tampak seimbang. Namun lambat laun, Jin yang sudah mencapai Swordmaster bintang 5 mulai tidak merasakan serangan pedang Syria. Nah, disinilah Syria mulai serius dengan menggunakan sihir es milik keluarganya. Namun saat Jin mulai serius, pedang Jin langsung ada di hadapan Syria, yang membuat pewaris Ice Palace ini harus menghindar. Setelah mendapat serangan dari Jin, untuk pertama kalinya Syria menjadi shock karena sebelumnya dia tidak pernah menghindar dari serangan apapun. Nah, karena Jin sudah menang, makanya Syria menganggap kalau mereka tidak pernah bertemu di marmit dan pergi dari arena pertarungan. Setelah semua kejadian ini, hari perjamuan berikutnya pun tiba. Jin masih galau dengan artefak Fountain of Mana di reruntuhan kolon. Jin mau secepatnya datang ke sana bersama Murakan. Di tengah pikirannya yang sibuk, Jin malah mendapati Murakan keluar dari persembunyian dan bermain dengan Syria. Nah, belum sempat memarahi Murakan, Jin kembali sibuk dengan adanya Ferradin Sipfel, sang penerus utama klan sihir tersebut. Seperti biasanya, Ferradin cuma datang untuk membual tentang pencapaiannya yang sudah menjadi penyihir bintang 6. Saat berbincang, Jin kemudian merasakan kehadiran Buford Gaston. Siapa sangka dengan percaya diri si Transformer ini memberikan Jin buku cinta untuk Luna. Tentu saja Jin makin geram dengan si Gaston dan membawanya masuk ke dalam arena untuk berduel. Pertarungan ini tentu menarik perhatian semua orang termasuk Visukel dan adiknya. Nah, di arena Jin tanpa ampun menghajar Buford Gaston. Bahkan saat Buford melawan balik, dia malah dihajar tanpa ampun oleh Jin. Melihat rekannya dibantai, adik Visukel kemudian menyuruh Visukel masuk ke arena untuk memberi pelajaran pada Jin. Sebab Visukel adalah karakter yang sayang adik, dia pun masuk ke dalam arena. Pertarungan ini tentu saja tidak menguntungkan bagi Jin karena dia baru saja masuk ke Swordmaster bintang 5, sedangkan Visukel adalah Swordmaster bintang 7. Makanya pertarungan ini berat sebelah, bahkan Jin terus mendapatkan luka dan Visukel bisa menghindari semua serangan Jin. Nah, dalam momen akhir pertarungan mereka, Jin yang berada di konsentrasi penuh kemudian diserang oleh Visukel. Memang pedang Jin berakhir patah, namun tidak disangka Visukel yang jauh lebih kuat dari Jin malah ikut terluka di bagian leher. Dalam pertarungan ini, Visukel tahu satu hal, kalau Jin membangkitkan Heart of Sword di momen terakhir pertarungan mereka. Makanya, Visukel hampir mati andai saja tidak menyerang dalam 1/10 detik. Makanya dia menjuluki Jin sebagai monster muda.
Setelah pertarungan tadi, Jin ternyata tidur selama 2 hari. Dan kemudian dia juga sadar kalau perjamuan ini banyak memberinya hal berharga. Mulai dari hubungannya dengan Feradin dan Syria hingga dia tahu kalau Vishukel bekerja sama dengan Buford. Kekalahan ini juga membawa Jin pada satu fakta kalau dia harus menjadi lebih kuat. Nah, di hari berikutnya Jin kemudian bertemu dengan sang patriark di makam keluarga Runkandel. Makam ini memang ditujukan bagi semua orang yang berjasa pada keluarga Runkandel. Namun anehnya, di sini tidak ada makam kepala keluarga pertama, yaitu Temar Runkandel. Hal ini disebabkan oleh perjanjian dengan Sipvel yang membuat keluarga Runkandel tidak boleh memiliki kekuatan sihir dan harus mengucilkan semua pengguna sihir di keluarganya termasuk Temar yang punya kekuatan mirip dengan Jin. Nah, perjanjian itu jugalah yang membuat dewa dari keluarga Sipvel punya hak untuk membuat tubuh keluarga Runkandel tidak bisa diisi dengan mana. Menurut Chiron, perjanjian dengan Sipvel tersebut adalah aib karena sejak perjanjian itu tidak ada lagi keluarga Runkandel yang berhubungan dengan Solderet yang sekarang menjadikan Jin sebagai kontraktor. Makanya Chiron banyak berharap pada Jin dan memberikan anak bungsunya 5 tahun waktu berkelana untuk mencari kekuatan. Setelah pertemuan dengan Patriark, akhirnya Jin keluar dan bertemu bersama Gili dan juga Murakan yang akan jadi teman perjalanannya. Disinilah langkah selanjutnya dari Jin Runkandel untuk mencari jalan sebagai orang terkuat di dunia yang melampaui keluarga Runkandel dan juga keluarga Sipvel. Nah, itu tadi video part 2 dari Swordmaster Yonggesan yang banyak ditunggu orang. Semoga kamu semua terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Setelah diakui sebagai kandidat dalam pertarungan pewaris keluarga Runkandel, Jin yang sekarang hidup sebagai salah satu Mage Swordsman terkuat di dunia, memulai perjalanannya menuju dunia luar. Dia meninggalkan keluarga Runkandel untuk menjadi orang yang lebih kuat agar tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi jalannya. Dalam kepergian Jin dari rumah Runkandel, Chiron Runkandel adalah orang yang menaruh harapan paling besar. Dengan Jin sebagai kontraktor dari Solderet, Chiron yakin kalau Jin bisa menghapus kutukan keluarga Runkandel yang tidak bisa menggunakan sihir. Dalam keluarga Runkandel, mereka yang diakui sebagai kandidat kepala keluarga memang harus keluar dari rumah untuk mencari reputasi. Contohnya yang dilakukan Mary Runkandel. Kakak Jin ini menghabisi semua orang terkuat di dunia di bagian benua selatan untuk mendapatkan reputasi. Biasanya anak dari keluarga Runkandel hanya disuruh pergi 6 bulan atau 2 tahun, namun Jin diberi waktu 5 tahun oleh Chiron. Tentu saja untuk mempelajari seno energi yang dia miliki. Nah, dalam perjalanan yang Jin, Gili, dan juga Murakan tempuh, Jin menentukan untuk pergi ke kerajaan Arkin. Dengan alasan mereka bisa menumpas penjahat yang terdiri dari penyihir dan juga ahli bela diri yang menjadi bandit. Namun selain itu, Jin juga punya alasan lain karena di Arkin ada sebuah pelelangan di mana dia membutuhkan sebuah item di sana. Masalahnya Arkin ini sangat jauh dan mereka tidak memiliki uang yang cukup karena pembatasan yang dilakukan keluarga Runkandel. Makanya mereka memutuskan untuk membuat Murakan menjadi naga dan terbang menggunakan Murakan. Di sini orang yang sadar adalah Luna kalau naga terbang di hadapannya adalah Jin dan Murakan. Makanya dia mendoakan adiknya dengan sepenuh hati. Nah, tempat istirahat pertama mereka adalah kerajaan Jean. Di sini hal pertama yang dilakukan oleh Jin adalah bertemu dengan Sember, bocah yang pernah diselamatkan saat Jin masih menjadi seorang kadet. Dari Sember, Jin meminta emas dan uang agar perjalanan yang dia lakukan lebih mudah. Sebab si Sember ini adalah bocah kaya raya, maka dengan mudah dia memberi Jin uang yang begitu banyak. Makanya Jin dan kelompoknya diperlakukan dengan baik di mana-mana. Setelah makan dan siap melanjutkan perjalanan, Jin juga menjelaskan tentang kerajaan Arkin yang sekarang dikuasai oleh keluarga Sipvel. Di sini, Jin juga mengutarakan kecurigaannya pada keluarga Sipvel, di mana keluarga ini punya banyak kontraktor dewa yang memiliki naga dalam satu generasi. Padahal hal itu sebenarnya sangat mustahil. Jadi memang sudah tugas Jin untuk tahu kebenaran apa yang terjadi dengan keluarga Sipvel. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jin dan yang lain kemudian berteleportasi ke kerajaan Arkin. Bagi Jin di sini tidak ada yang berubah, di mana budak dan gelandangan ada di mana-mana, seperti kehidupannya di masa lalu. Tujuan pertama mereka tentu saja dengan mencapai sebuah penginapan yang dimiliki pria berkacamata. Seperti biasanya, pemilik sebuah penginapan tentu senang jika penginapannya ditempati oleh seseorang. Dia bahkan menawarkan minum untuk semuanya.
Tapi kebaikan ini tentu saja adalah kebohongan. Makanya pemilik penginapan bernama Jet ini langsung dihajar oleh Murakan. Sebab Murakan sangat marah pada Jet, Murakan tanpa henti menghajarnya. Nah, Jin melakukan hal ini karena Jin memang mengenal Jet di kehidupan masa lalunya sebagai tukang tipu yang bahkan menjual Jin di pelelangan budak. Sekarang Jin membalikan keadaan dengan memanfaatkan Jet masuk dalam tempat pelelangan elit di Arkin. Dalam tempat pelelangan ini, Jin memang sudah tahu kalau penguasanya bernama Spider-Hand Allu. Jet bilang kalau Allu ini punya afiliasi dengan keluarga Runkandel. Mendengar hal ini, Gilly sebenarnya tidak percaya. Tapi Jin percaya hal tersebut karena Runkandel pernah mencoba melakukan hal kotor padanya dengan menanamkan kutukan tingkat 9. Akhirnya pelelangan pun dimulai dengan sebuah penjualan budak. Kehadiran Jin di sini tentu saja bukan untuk budak, melainkan untuk sebuah cincin pusaka. Nah, siapa sangka di pelelangan ini malah ada barang yang menarik perhatian Murakan. Setelah itu kemudian muncul lagi sebuah pusaka dari keluarga Hister. Tentu saja Jin akan membeli hal ini. Sebenarnya Jin tidak terlalu butuh pusaka tersebut, namun itu adalah milik dari keluarga gurunya di kehidupan terdahulu. Setelah membeli banyak hal dengan harga fantastis, sekarang Jin menaikkan taruhannya dengan ingin bertemu Allu, di mana dia mengaku sebagai Seradin Sipvel atau putra mahkota dari keluarga Sipvel. Tentu saja Jet kegirangan dengan hal tersebut, namun setelah beberapa saat menunggu, Jin malah dihampiri oleh pengawal Allu, cuma untuk dicurigai. Makanya Jin menggunakan sebuah sihir tingkat tinggi untuk mengagetkan semua orang dan menyuruh mereka untuk membawa Allu ke hadapannya. Saat sampai di hadapan Jin, yang berpura-pura menjadi Feradin, Allu memang tampak sangat ketakutan. Di sini Jin terus berakting kalau dia menjadi Feradin dan akan melakukan investigasi atas penjualan 2 buku sihir yang seharusnya diatur oleh keluarga Sipvel. Allu ini memang bisa saja menjadi penguasa Arkin, tapi di hadapan Sipvel, dia hanya seorang preman biasa. Makanya dia bisa menurut, bahkan memberi akses pada Jin menuju ruang harta. Di ruang harta inilah kemudian Jin menemukan cincin yang dia cari. Setelah menemukan yang dia cari, Jin pun mengajar penjaga yang ada di sana dan memberitahu Jet kalau dia bukanlah Feradin Sipvel untuk membuat Jet shock parah. Beberapa saat kemudian, Allu pun tiba di ruang harta miliknya dan hanya untuk murka karena tahu kalau dia ditipu oleh Jin. Tidak berapa lama setelah kerusakan yang terjadi di dirinya, Allu kemudian menemukan tempat di mana Jin berada. Di sini Jin makin menyulut emosi Allu dengan dia sudah menyebarluaskan semua bisnis kotor dari pria tersebut dan membawa pria tersebut menuju kehidupan yang telah hancur. Berhasil dengan provokasi tersebut, Jin melakukan satu hal lagi, yaitu menyuruh Murakan mengatasi anak buah dari Allu agar dia bisa 1 lawan 1. Seperti biasanya, Murakan dengan mudah menghajar semua anak buah Allu yang emang keroco. Sekarang tinggal tersisa pertarungan antara Allu melawan Jin. Pertarungan keduanya pun dimulai dengan pertukaran serangan yang sangat dahsyat. Allu ini merupakan seorang swordsman bintang 7 yang tentu saja menyudutkan Jin yang merupakan bintang 5. Nah, Gilly sebenarnya khawatir dengan perbedaan kekuatan tersebut. Namun Murakan punya keyakinan dengan kekuatan Jin. Tidak lama setelahnya, Murakan tersenyum karena melihat Jin mulai mengkombinasikan sihir dan ilmu pedang. Bagi Runkandel yang berhasil memaksimalkan kombinasi ini, maka jarak 2 bintang bisa disusul dengan mudah. Saat mulai menggunakan kekuatan sihir, Jin kemudian mengeluarkan berbagai petir untuk mengecoh Allu dan masuk dalam sebuah tingkatan mode kekuatan selanjutnya, di mana Jin terlihat menggunakan helm kegelapan. Tingkatan ini sungguh kuat karena cuma butuh 1 tebasan bagi Jin untuk memenangkan pertarungan. Perubahan Jin tadi dikenal dengan nama Meultaran yang berasal dari ratusan tahun lalu, di mana seorang kesatria dari kerajaan Bemen bisa menangkis semua serangan bintang 7 dengan mudah. Jin mendapatkan hal tersebut dari cincin yang dia cari di ruang harta Allu. Nah, di ambang kematian Allu, Jin kemudian bertanya tentang hubungan si tukang lelang dengan keluarga Runkandel. Siapa sangka Allu ternyata mengenal Jin dan dia juga tahu tentang kutukan yang pernah dirasakan Jin. Namun Jin tidak sempat mengorek informasi lebih karena Allu langsung meninggal. Jin tahu kalau Allu punya hubungan dengan kutukannya
Yang bisa melakukannya hanya satu orang, yaitu Joshua, kandidat kepala keluarga paling kuat sekarang. Namun ini semuanya hanya asumsi dari jin belaka. Kematian Alu pun jadi berita besar berkat Jet yang kabur dari Arkin. Nah, setelah semua yang terjadi, semuanya akan berpindah tempat menuju kota independen Tikan. Namun sebelum berpindah, Gilly memperingatkan Jin untuk tidak lagi bertindak gegabah. Sesampainya di Tikan, pemandangan kota ini jauh lebih baik dari Arkid, di mana semua orang kelihatan bahagia. Sayangnya meski tempat ini bahagia, Murakan langsung membuat masalah karena seorang bocah melihatnya berubah dari kucing menjadi manusia. Nama bocah ini adalah Julia. Jin membelikannya sebuah es krim agar Julia tutup mulut tentang Murakan. Hal ini memang berbahaya, karena kalau keberadaan Murakan bocor, mereka pasti akan diburu oleh keluarga Sipel. Tindakan Murakan tadi memang membawa bahaya, makanya Gilly yang biasanya baik pada Murakan juga ikutan emosi. Setelah berbincang dengan Julia, Julia kemudian mengantarkan mereka menuju ke pusat informasi di Tikan. Siapa sangka penjaga di sana malah mengenal Julia, kemudian memanggil pemimpin mereka. Saat keluar, pemimpin mereka adalah Alicia Bedger yang merupakan ibu Julia, yang meski kelihatan sangar, Alicia ini tetap ibu yang lembut bagi Julia. Setelah bertemu, Julia kemudian membisikkan sesuatu ke ibunya. Setelah itu, Alicia memberi sebuah kertas pada Jin sebagai tanda terima kasih. Kertas ini memberi akses pada Jin dan kelompoknya ke semua tempat di Tikan dan mendapat pelayanan gratis. Setelah itu, Jin dan lainnya pun pergi. Nah, ternyata Julia ini membisikkan ke ibunya tentang Murakan yang berubah dari kucing menjadi manusia. Alicia sangat tahu kalau perubahan bentuk hanya bisa dilakukan oleh para naga. Sesampainya di penginapan, Jin kemudian mengatakan tujuan mereka kemari, yaitu untuk menemukan pria bernama Noble Sword Kashmir. Pria ini adalah orang penting dari kerajaan Bemen yang sekarang menjadi pemimpin organisasi intelijen rahasia bernama Seven Colors. Nah, siapa sangka mereka ternyata tidak perlu mencari Kashmir karena pria ini malah muncul di penginapan Jin dan yang lainnya. Nah, sebab Kashmir mengeluarkan aura jahat di dekat Gilly, Murakan langsung marah dan untung saja dihentikan oleh Jin sebelum memakan Kashmir. Berani-beraninya dia dengan strawberry pie Murakan. Untung saja saat insiden tersebut terjadi, Jin bisa mencairkan ketegangan. Siapa sangka di sini Jin juga mengaku pada Kashmir kalau dia adalah Jin Rune Kandel. Setelah pengakuan tersebut, Kashmir pun menarik pasukannya dan berbincang bersama mereka. Di sini Kashmir sudah mulai tahu kalau Murakan adalah naga, Jin adalah kontraktor dewa, dan wanita di dekatnya adalah Gilly yang merupakan kesatria bintang 8 yang dikenal di kerajaan Bemen. Saat berbincang, Kashmir menanyakan pada Jin mengapa dia bersama naga, padahal harusnya keluarga Rune Kandel tidak memiliki naga karena tidak mengikat kontrak dengan dewa manapun, tidak seperti keluarga Sipel. Jin langsung mengaku persoalan dia adalah kontraktor dewa dan satu-satunya di Rune Kandel. Nah, rahasia ini kemudian ditukar dengan rahasia Kashmir yang ternyata datang mencari Murakan untuk anaknya. Siapa sangka Kashmir adalah ayah dari Julia, dan Julia adalah kontraktor dewa penglihatan Asmil. Di sini Murakan langsung marah setelah mengetahui hal tersebut karena Murakan bilang dia tidak merasakan hawa keberadaan naga di dekat Julia. Nah, kata Murakan, seorang kontraktor dewa harus berada di dekat naga penjaganya, sebab kalau tidak, kontraktor dewa tersebut bisa menjadi gila. Hal ini tentu saja membuat Kashmir shock, tapi dia bisa langsung tenang karena Jin dan Murakan siap membantunya. Nah, di sebuah hutan, kita kemudian diperlihatkan dengan naga lain bernama Quikantel. Naga ini merupakan guardian dari Enya, yang menjadi kontraktor Oltah sang dewa waktu. Nah, di sini siapa sangka kalau Quikantel merasakan sebuah aura dan langsung emosi kemudian mengatakan dia akan pergi memburu sesuatu. Nah, di tengah laut wilayah kota Tikan ternyata sudah ada Murakan dan juga Jin, di mana Murakan mengeluarkan aura miliknya untuk memancing semua naga keluar. Siapa sangka ada dua naga yang keluar di sana, yaitu Robus dan Untiel. Keduanya memaksa Murakan untuk pergi karena ternyata semua naga tahu kalau Quikantel memburu Murakan. Belum sempat melakukan apa-apa, siapa sangka kalau sebuah serangan sudah datang menghampiri mereka. Ya jelas, serangan ini datang dari Quikantel yang baru saja sampai. Quikantel benar-benar serius untuk ingin memburu Murakan karena dia langsung berubah menjadi bentuk naga perak. Tanpa basa-basi, Quikantel langsung menyemburkan sebuah cahaya dari mulutnya dan terus menyerang Murakan. Untuk menghindar dari Quikantel, Murakan membuat sebuah badai bayangan, kemudian membuat sebuah bola untuk melindunginya.
Tapi hal ini tidak efektif karena kemudian hal itu mudah dihancurkan oleh Quick-Kantel karena Murakan memang sedang melemah. Nah, sebenarnya Murakan ingin bicara baik-baik tapi Quick-Kantel tetap emosi. Makanya Murakan mulai menyerang Quick-Kantel sebagai pembukaan agar Jin bisa melancarkan serangan terakhir yang memotong tangan Quick-Kantel. Quick-Kantel memang terlihat kalah, namun karena dia adalah naga dari Dewa Waktu, Murakan bilang kalau Quick-Kantel bukan makhluk yang bisa dikalahkan dengan mudah. Tentu saja Quick-Kantel belum kalah dan sebuah segel sihir waktu muncul yang membuat bagian tubuh Quick-Kantel seperti semula. Nah, kekuatan ini adalah berkat dari Dewa Waktu, tempat Quick-Kantel mengabdi. Namun meski sudah sembuh, Quick-Kantel tidak lagi bisa berubah menjadi naga karena kehabisan tenaga. Belum sempat berbincang lama, Quick-Kantel malah adu bacot dengan Murakan tentang hubungan asmara mereka di masa lalu yang kandas karena Murakan pergi. Nah, lelah dengan ringikan dari Quick-Kantel, Murakan sebenarnya mau pergi karena dia sibuk ingin menyelamatkan naga pelindung Julia. Nah, mendengar hal ini, Quick-Kantel pun menahan Murakan dan mengendalikan emosinya. Dari Quick-Kantel kita tahu kalau nama naga pelindung Julia adalah Latri, yang 3 tahun lalu dibawa oleh Fuletta, naga angin yang sedang mengabdi pada keluarga Sipvel. Untuk mengetahui semuanya lebih jelas, makanya Quick-Kantel mengajak Murakan dan juga Jin menuju rumahnya. Sampai di rumah Quick-Kantel, naga ini sempat bernostalgia saat melihat Jin. Karena di masa lalu bersama Murakan, Quick-Kantel melakukan perjalanan dengan Temar yang merupakan leluhur dari Jin. Nah, dalam rumah ini Murakan mulai berdiskusi tentang motif Fuletta yang merupakan naga dari keluarga Sipvel menculik Latri. Salah satunya hal yang ada di kepala Jin adalah Sipvel boleh membuat semua naga untuk tunduk di bawahnya. Jadi dia sengaja ingin membunuh Julia. Di dalam hidup Jin yang dulu, kontraktor Dewa Waktu bahkan bukan dipegang oleh Enya, tapi dipegang oleh keluarga Sipvel. Di sini Jin bilang kalau Sipvel pasti sedang melakukan hal serakah agar bisa mendominasi dunia yang bahkan membuat Quick-Kantel takut. Setelah diprovokasi oleh Jin, Quick-Kantel ternyata tidak marah dan malah tertawa karena sikap dari Jin sangat mirip dengan Temar. Makanya Quick-Kantel bersedia menolong Jin dan Murakan. Setelah perbincangan mereka selesai, siapa sangka Enya malah muncul dan ternyata bocah ini adalah fans berat dari Jin Runkandel. Setelah Enya datang, tanpa basa-basi Jin langsung mengajak Enya untuk berpindah tempat dari rumah Quick-Kantel menuju Tikan. Hal ini tentu saja langsung disetujui oleh Enya dengan antusias tanpa tahu alasannya. Nah, makanya agar Enya tidak membuat keributan, Quick-Kantel memukul Enya hingga pingsan. Setelah Enya tertidur, Quick-Kantel mengatakan alasan lain kenapa dia ingin membantu Jin, yaitu dia ingin melindungi Murakan sebab kekuatan Murakan yang sekarang melemah, berbeda dengan Murakan di masa lalu. Tidak lama kemudian, Enya pun terbangun dan mendapat beberapa penjelasan dari Jin. Mulai dari dia diincar keluarga Sipvel, jadi dia harus mengungsi. Makanya Enya setelah mendengar hal tersebut, pulang untuk bersiap. Setelah Enya pulang, ada sosok mencurigakan yang tiba di rumah Quick-Kantel, yang tanpa basa-basi langsung dihajar. Nah, pemimpin dari orang mencurigakan ini kemudian menampakkan dirinya, yang ternyata cukup kuat untuk menahan pukulan seekor naga. Jin yang melihat kejadian ini kemudian langsung tahu kalau pria di depannya adalah Ras, yang merupakan tangan kanan Kaisar Bemen yang sekarang. Ras ini datang hanya untuk melihat tamu Quick-Kantel yang dianggap mencurigakan oleh kerajaan Bemen. Setelah melihat Jin, dia pun pergi. Sebenarnya Quick-Kantel sangat marah namun tidak bisa apa-apa karena Eina bisa saja diserang oleh pasukan elit Bemen. Setelah datangnya Ras, Quick-Kantel makin yakin kalau hal terbaik memang mengirim Eina ke wilayah Tikan, tempat Kashmir berada. Keesokan harinya, Eina, adiknya dan juga anjingnya pun berangkat menuju Tikan, ditemani oleh Murakan. Sekarang Jin dan Quick-Kantel tinggal menunggu Murakan kembali. Seminggu kemudian, Murakan pun kembali dan mereka harus menginap di kediaman masa lalu Murakan dan Quick-Kantel. Di sini Murakan kembali mengingat masa lalunya bersama Quick-Kantel dan Temar. Anehnya, Murakan tidak bisa mengingat wajah Temar. Beberapa hari setelahnya, rencana menghadapi Fuletta pun dimulai, di mana Quick-Kantel memancing Fuletta menuju sebuah pulau kosong di Bemen untuk bertemu. Di sini siapa sangka kalau Fuletta malah datang dengan Andre Sipvel yang merupakan kontraktor Dewa Angin. Melihat Fuletta tidak menepati janji, makanya Quick-Kantel menanyakan keberadaan Latri dengan emosi pada Fuletta. Fuletta ini malah tidak memberi jawaban dan memprovokasi Quick-Kantel. Makanya Quick-Kantel makin emosi, apalagi saat dirinya diancam akan diserang oleh Fuletta. Di sinilah Quick-Kantel berubah menjadi naga untuk bertarung serius. Nah, Andre Sipvel yang ada di sana juga tentu ikut bertarung dengan membuat sebuah kubah mana yang memperlihatkan dirinya adalah penyihir bintang 9.
Penyerangan pada Quick-Antel pun dimulai, di mana dia terkena serangan telak karena tidak bisa terbang sebab kubah mana milik Andre. Di sini Andre dan Vuletta pun melakukan serangan kombinasi yang begitu berbahaya. Namun tetap bisa ditahan oleh Quick-Antel dengan menghentikan waktu. Melihat hal ini, Andre ternyata tidak panik dan malah ingin menyerang lagi. Namun sayang Vuletta tidak bisa bergerak karena sihir Quick-Antel. Quick-Antel pun mulai melakukan penyerangan yang membuat Vuletta terdesak. Melihat Vuletta terdesak, Andre kemudian menggunakan kartu asnya, yaitu sebuah batu sihir. Murakan yang melihatnya tersebut langsung kaget, karena itu mirip dengan Origin Stone, yang merupakan batu yang diberkati para dewa dan harusnya sudah hancur ribuan tahun lalu. Nah, makhluk yang keluar dari batu ini langsung menyerang Quick-Antel dan membuat Murakan bergerak cepat. Nah, melihat adanya Murakan dan Jin, Andre makin sumringah, karena berharap bisa membunuh dua naga kuat sekaligus. Makanya, untuk melancarkan rencananya, Andre kemudian membangkitkan Vuletta yang langsung bertarung melawan Murakan. Saat keduanya bertarung, Andre sudah siap untuk membunuh Quick-Antel. Namun untung saja ada Jin di sana untuk melakukan serangan dan berhasil menebas Andre. Melihat kontraktornya diserang, Vuletta pun panik dan langsung menyerang Jin. Di sini Jin betul-betul dalam kondisi bahaya, karena harus menerima dua serangan besar di hadapannya. Makanya Jin menggunakan kartu as terakhirnya dengan memecah Leontin yang diberikan padanya di masa lalu untuk mendatangkan Luna. Setelah kedatangan Luna, medan laga ini menjadi lebih tenang. Dia bahkan sempat mengecek keadaan dari Jin. Setelah tahu adiknya cedera, Luna tanpa basa-basi mengeluarkan aura untuk menyelesaikan Andre dan juga Vuletta. Nah, di sini Andre coba membalikan keadaan dengan menyinggung tentang Jin yang menggunakan sihir yang merupakan aib dari keluarga Runkandel. Sayangnya Luna tidak peduli dengan hal tersebut. Melihat reaksi Luna, Andre pun mulai melakukan serangan dan langsung ditahan oleh Luna. Luna bahkan sempat bergerak maju untuk menebas Vuletta. Vuletta pun terpaksa berubah ke wujud manusianya agar tidak mudah ditebas. Kemudian dia menggunakan sebuah tombak angin untuk bertarung. Melihat hal ini, sekali lagi Luna tidak terkejut, bahkan bisa menghindari semua serangan dari Vuletta. Saat beradu kekuatan, Luna bahkan menyerang balik dan membuat Vuletta terluka. Makanya Luna merasa bosan dengan pertarungan tersebut dan langsung menggunakan teknik pamungkas ketiga keluarga Runkandel, Meteor Shower. Seperti namanya, serangan ini menjatuhkan meteor seperti air dari langit. Andre yang melihat kekuatan dari Luna tentu saja menjadi panik karena tahu dia tidak akan selamat. Namun siapa sangka Luna malah terlihat sedih karena menganggap dirinya lebih lemah dan tidak bisa mencapai kekuatan ayahnya sendiri. Di sini jadi kebayangkan bagaimana kepala keluarga Runkandel jelas punya kekuatan menyeramkan. Setelah serangan tadi selesai, siapa sangka kalau Andre masih bangkit untuk menantang Luna dalam wujud monster. Di sini Murakan tahu kalau Andre sudah memakan Vuletta untuk menjadi lebih kuat. Makanya dia harus kabur dengan Jin. Di sini Jin tentu saja galau berat karena dia masih menjadi beban meski sudah menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Kembali ke pertarungan Andre melawan Luna. Andre memang kuat karena cuma dengan telunjuknya dia bisa mengeluarkan sebuah serangan cahaya dahsyat yang bahkan membuat Luna kewalahan. Tapi Luna tentu saja belum terpojok. Dia memberikan aura merah pada pedangnya untuk melakukan serangan pamungkasnya, Blood Moon. Kekuatan dari Luna ini pun berhasil menghancurkan tubuh dari Andre yang membuat tubuhnya meledak dan membuat sebuah lubang hitam yang menghisap segalanya. Luna sebenarnya kewalahan dengan hal ini. Namun untung saja Jin dan Murakan ada di sana untuk menyelamatkannya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka semua pulang, di mana Jin, Murakan, Luna, dan Quick-Antel bertemu dengan Gili. Sebab sekarang mereka ada di Tikan, maka orang yang pertama menyambut mereka tentu saja adalah Tuan Kashmir. Di sini dia sempat kaget dengan keberadaan Luna dan juga Quick-Antel. Nah, di sini Kashmir juga bicara tentang Lattery yang telah pulang namun ada ingatan yang hilang padanya saat dia diculik. Murakan sudah tahu kalau hal itu wajar terjadi karena Sipvel tentu tidak mau kalau aib mereka terbongkar. Seperti sedang menggunakan Devil Stone yang merupai Original Stone. Murakan juga berasumsi kalau Sipvel tengah dalam rencana besar untuk membuat diri mereka sekuat dewa agar bisa menaklukkan dunia. Nah, mendengar hal ini, Jin hanya terpikirkan satu hal, yaitu memberi tahu Chiron Runkandel sebagai kepala keluarga tentang rencana Sipvel. Sesampainya di Garden of Sword, Jin sudah membuat kehebohan karena memang dirinya yang berada di pengasingan tidak boleh pulang. Namun karena hal ini dianggap penting oleh Luna, maka saudaranya yang lain membiarkan Jin bertemu ke kepala keluarga. Tapi Luna tidak boleh menemani Jin. Di sini Luna sempat marah dan menimbulkan kegaduhan.
namun Jin bilang kalau dia pasti akan baik-baik saja bertemu ayahnya. Dalam Garden of Sword, Jin yang baru saja mau masuk dalam perpustakaan sudah harus dikagetkan dengan sebuah ledakan yang ditimbulkan pedang aura milik Chiron. Di sini Chiron sempat tersentuh dengan perkataan Jin yang pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Nah, setelah tenang, Chiron pun mulai mendengar laporan dengan Jin tentang kematian Andre yang disebabkan oleh aksinya. Dalam pertemuan ini, Jin kemudian menjelaskan tentang Devil's Stone yang membuat Chiron makin percaya dengan Jin. Nah, makanya Chiron mengadakan satu permintaan pada Jin, di mana Jin meminta agar tidak ada keluarga Runkandel yang boleh masuk ke kota Tikan, tempat Jin membuat markas. Di sini Chiron setuju asalkan Jin berhasil menjadikan Kashmir sebagai rekan dalam setahun. Tentu Jin tidak butuh waktu 1 tahun, karena Kashmir sudah menjadi rekannya sejak lama. Setelah itu, Jin pun membawa Kashmir ke hadapan Chiron dan akhirnya permintaan Jin dikabulkan. Setelah semua yang terjadi ini, Jin kemudian berpamitan dengan Luna karena akan kembali ke Tikan, di mana Jin akan melanjutkan latihannya agar di kemudian hari tidak menjadi beban. Nah, itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah sebelumnya mengungkap kalau keluarga Sipvel melakukan hal di luar nalar dengan ingin mengumpulkan seluruh kontraktor dewa di sisi mereka, kemudian mengalahkan pasangan Andre Sipvel dan Vuletta, kini Jin kembali di kehidupannya dengan berbagai fakta yang membuatnya bimbang, utamanya kekuatannya yang masih sangat lemah. Tentu saja dia harus lebih kuat sekarang karena telah masuk dengan konflik yang lebih besar melawan keluarga Sipvel. Beberapa hari setelah pertarungan Jin dan Luna melawan Andre, akhirnya upacara pemakaman Andre dan Vuletta dilakukan oleh keluarga Sipvel. Di sini ada banyak rumor yang berkembang, mulai dari Andre mati karena konflik internal keluarga, dibunuh teroris, hingga yang paling banyak dibicarakan adalah pertarungan dengan Runkandel. Namun bagi semua orang, itu hanya rumor karena tidak ada yang tahu kebenarannya. Setelah pengumuman tersebut di kota wilayah Tikan, Jin terus berlatih dengan perasaan galau karena tahu level kekuatannya belum seberapa jika dibandingkan dengan Luna. Nah, melihat kegalauan ini, Kashmir pun memberi saran agar Jin latihan dengan cara sparring dengan seseorang. Awalnya, Jin mengira kalau akan sparring dengan Kashmir. Namun saat Kashmir mengeluarkan pedangnya, Kashmir merasa Jin belum selevel dengannya. Makanya Kashmir menyarankan Jin untuk melawan istrinya Alicia Vega selama 6 bulan penuh. Di sini Jin tentu saja bingung karena melihat Alicia hanyalah orang biasa bertubuh kekar. Nah, hari latihan sparring pun datang. Tanpa basa-basi, Alicia datang dengan pukulan manis ke arah Jin yang ternyata masih bisa diblok. Setelah melakukan blok, Jin menggunakan sihir flashbang miliknya untuk siap menyerang. Namun tidak disangka, Alicia lebih berani karena alih-alih menghindar, dia malah menyerang dan menjatuhkan Jin di pukulan kedua yang mengakhiri sesi latihan pada hari itu. Di malam harinya, Jin bertemu dengan Alicia, di mana Alicia memuji Jin karena bisa bertahan hingga 2 serangan. Dan keduanya pun saling tersenyum karena akan saling bertarung selama 6 bulan penuh. Nah, di Laut Hitam, Chiron Runkandel yang tengah berlatih bertemu dengan Khan yang membawa surat dari Kashmir. Isi surat ini adalah tentang perkembangan Jin selama berada di Tikan, di mana anak bungsunya tengah dihajar istri orang. Di sini Khan bingung mengapa Chiron tersenyum dengan mendengar anaknya dihajar. Ternyata karena Chiron tahu Alicia adalah salah satu orang terkuat di Bement yang levelnya jauh di atas Jin. Melihat perhatian yang diberikan Chiron pada Jin ini, Khan makin tahu kalau Chiron menaruh harapan lebih besar pada Jin daripada anak Runkandel lainnya, termasuk Joshua yang sekarang menjadi calon pewaris utama. Setelah memberi surat ini, akhirnya Khan mundur dari Laut Hitam untuk kembali ke Garden of Sword. Kembali lagi ke Tikan, sesi latihan dari Jin dan Alicia baru saja berakhir, namun Jin melanjutkan latihannya seperti biasa. Di sini Alicia sadar kalau dari hari ke hari perkembangan Jin memang menggila, dan semuanya karena shadow energi yang dia miliki. Di keesokan harinya, keduanya kembali melakukan sparring. Hari ini Jin mempertontonkan kekuatan luar biasa dengan berhasil menebas Alicia. Tapi siapa sangka kalau serangan Jin ke Alicia ini hanyalah sebuah kesalahan dari Alicia yang kurang fokus. Jin dan Alicia sangat sadar kalau Alicia tidak fokus bertarung. Makanya Jin tidak mengaku menang. Nah, akhirnya musim dingin pun tiba, di mana Murakan dan Jin masih ada di Tikan. Nah, di sini keduanya bertemu dengan Kashmir, di mana Kashmir melaporkan kalau Vishukel mulai bergerak bersama Buford Gaston.
Tapi Jin belum ambil pusing dan malah mengajak Kashmir melihat sparring Jin dan juga Alicia. Saat sampai di ruang sparring, Alicia kaget dengan kedatangan Kashmir. Hal ini disebabkan karena Alicia yakin dia akan kalah hari ini. Mendengar hal tersebut dari istrinya, Kashmir langsung kaget, apalagi Jin dan Alicia baru berlatih selama 3 bulan. Untuk memulai sparring hari ini, siapa sangka kalau Jin mulai dengan melakukan mantra pemanggilan dan berhasil memanggil seekor Phoenix api biru. Saat mencapai tahap penyihir bintang 6, biasanya seorang penyihir memang akan mengikat kontrak dengan makhluk spiritual, seperti seekor Phoenix yang datang dari World of Fire. Para penyihir hanya bisa membuka portal dan menunggu makhluk spiritual tersebut untuk bergerak sendiri. Makanya, ada juga yang mendapat makhluk spiritual sampah. Namun berbeda dengan Jin, dia berhasil membangkitkan Phoenix langka api biru yang dikenal dengan nama Tess. Tess merupakan lambang bagi seorang penyihir terkuat di masa mereka, karena Tess dikenal sebagai Phoenix terkuat. Setelah membangkitkan Tess, akhirnya pertarungan dengan Alicia dimulai. Alicia tahu betul kalau dia tidak boleh terkena api Tess, karena api tersebut tidak hanya membakar namun juga memberi efek tekanan yang memperberat tubuh Alicia. Melihat Alicia berada dalam kebimbangan, akhirnya Jin mulai untuk menyerang dan terus menyudutkan Alicia. Setelah bermain dengan pedangnya, Jin mulai menggunakan sihir api untuk menyerang. Alicia yang mulai tertekan mulai menyerang untuk kembali mendapatkan dominasinya. Dia bahkan berhasil menangkap pedang dari Jin dengan tangan kosong. Kemudian ingin mendaratkan pukulan telak yang sayangnya Jin menghilang dari hadapan Alicia dan menyisakan pedangnya yang sudah dilengkapi dengan api Tess. Api ini memperberat massa pedang tersebut dan mengunci lokasi Alicia. Alicia yang masih bingung kemudian tidak menyangka kalau Jin akan mengeluarkan sihir angin untuk mengakhiri pertarungan. Setelah 3 bulan lamanya, akhirnya Jin menang dari Alicia. Nah, di ruangan lain dari bangunan markas Jin, ada Murakan dan juga Quikantel yang mendengar kabar pertarungan Jin dan Alicia dari Kashmir. Mereka berdua bukan heboh karena Jin menang, tapi karena Jin berhasil memanggil Tess. Bahkan di sini Quikantel tampak lemas mendengar hal tersebut. Kehebohan dari Murakan kemudian berlanjut di ruang latihan, di mana dia menyuruh Jin untuk mengeluarkan Tess. Saat Tess keluar, secara mengejutkan Quikantel langsung bersujud dan Tess tidak berhenti mematuk Murakan. Makanya Murakan meminta tolong pada Jin untuk mengembalikan Tess. Nah, di sini Murakan menjelaskan kalau Tess adalah entitas terkuat di World of Fire, bahkan lebih kuat dari Dewa Api Shinu. World of Fire adalah tempat tinggal terdahulu para dewa dan juga naga. Saat berada di sana, Tess adalah monster bagi para dewa dan naga yang pernah memusnahkan 5 dewa dan naga dalam sekejap. Cerita ini bahkan masih membuat Quikantel merinding. Makanya Murakan mengkhawatirkan Jin, siapa tahu dia malah dibakar hingga jadi abu oleh Tess. Namun Murakan tidak lagi khawatir sih, karena saat dipatuk Tess, ternyata Tess bilang kalau dia senang berada di pihak Jin. Ya, meskipun Jin tidak akan pernah bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari Tess, karena menurut Murakan, dalam sejarah belum ada penyihir yang bisa mengendalikan kekuatan penuh Tess. Nah, dengan adanya Tess, Jin setidaknya sudah punya kesempatan untuk melawan Keliar, sang patriark dari keluarga Sipel yang merupakan kontraktor dari Dewa Api Shinu. Di bagian Laut Hitam seperti biasanya, Chiron Runkandel mendapat surat dari Kashmir yang memberitahukan perkembangan dari Jin. Chiron tentu senang Jin mendapat kontrak baru dengan Tess. Hanya ada satu hal yang membuat dia tidak nyaman, di mana Jin hanya terus bermain dengan kekuatan sihir dan spirit energinya dan tidak mendapat peningkatan pada ilmu berpedang. Makanya dia berniat mengirim Jin ke turnamen bela diri paling berbahaya di dunia. Ya, tentu saja Chiron tidak menyuruh Jin secara langsung, tapi menggunakan Kashmir. Jin tahu betul kalau Kashmir tidak mungkin mendaftarkan dirinya secara mandiri dalam turnamen berbahaya, namun tentu saja diperintah oleh Chiron Runkandel. Tempat turnamen yang akan dilalui oleh Jin berada di pulau utara bernama Kerajaan Belat yang dikuasai oleh para bajak laut. Turnamen ini dikenal sebagai turnamen paling berbahaya di dunia.
Bukan cuma karena kontestannya yang kuat, tapi juga mereka boleh melakukan semua tindakan di luar arena, seperti membunuh dan meracuni lawan. Di lokasi ini, Jin ditugaskan untuk membuktikan diri dalam kemampuan berpedangnya, jadi tidak boleh menggunakan sihir dan shadow energi. Pembuktian ini harus dilakukan Jin dengan mengalahkan Dante Hairan, yang merupakan pewaris keluarga pedang dari benua seberang. Tapi di kerajaan Belad, ini bukan cuma ada Ron Hairan, tapi ada juga si kocak Ferradin Sipvel. Sesampainya di kerajaan Belad ini, Jin langsung menuju tempat pendaftaran dari turnamen yang dia tuju. Di sini Jin merasa diusir di tempat pendaftaran karena dianggap lemah, jadi dia langsung menghajar pria yang ada di sana. Siapa sangka si pria ini malah tertawa dan menyetujui pendaftaran Jin. Di sini si pria juga memperkenalkan diri sebagai Kosmos, bajak laut yang memerintah kerajaan Belad sekarang. Setelah mendaftar, Jin langsung dimasukkan dalam sebuah ruangan istirahat dari grupnya, yaitu grup 13. Nama ruangan istirahat ini tentu saja tidak seperti kedengarannya karena di mana-mana ada orang yang dihajar. Melihat hal ini, Jin langsung tahu kalau mereka memang sudah bisa bertarung di sini. Makanya Jin menantang semua orang untuk bertarung dan dalam sekejap meratakan semuanya. Melihat hal ini, pegawai dari Kosmos sempat protes pada Jin karena grup Jin tidak akan bertarung di arena karena semuanya sudah mati. Namun yang namanya bajak laut tentu senang dengan aksi nekat seperti yang dilakukan Jin. Saking senangnya, si bajak laut ini bahkan menawarkan Jin tur keliling lokasi turnamen. Namun Jin lebih memilih menuju arena pertarungan yang berbentuk seperti Koloseum. Dalam arena ini, ternyata rumor tentang Jin Ronkandel sudah menyebar kalau dia berpartisipasi dalam turnamen maut tersebut. Namun Jin tentu saja menyembunyikan identitasnya. Nah, tanpa terasa, turnamen Kosmos ini pun dibuka. Pertandingan pertamanya dilakukan oleh Mantis, sang kandidat juara melawan bocah bernama Paul Mick. Siapa sangka kalau si Paul Mick ini hanya butuh satu gerakan untuk melepas kepala Mantis. Melihat kekuatan ini, Jin sudah tahu kalau itu adalah Dante Hairan, pewaris keluarga Hairan yang harus dia kalahkan. Berada dalam lamunannya sebentar, Jin langsung dikagetkan dengan keberadaan Ferradin Sipvel yang ternyata sangat senang karena menang judi. Jin yang tahu kalau dia tidak boleh berjumpa dengan Ferradin langsung pusing karena tahu Ferradin berkenalan dengan Dante Hairan. Setelah pertandingan tadi, akhirnya turnamen Kosmos secara resmi berlanjut. Setelah melihat target barunya dan juga keadaan yang tidak dia sangka di mana Ferradin ada di lokasi yang sama, tentu menyenangkan untuk tahu apa yang akan dilakukan oleh Jin di kerajaan Belad. Namun kita simpan itu untuk video berikutnya. Nah, kalau kamu punya komen tentang video kami, sebutkan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.